Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Hadi Santoso. Pada bahasan kali ini, kita melanjutkan bahasan mengenai bisnis analitik dan OLAP. Untuk referensi, kita masih menggunakan referensi yang sama, yaitu 7 referensi, di mana nanti kita akan membahas mengenai Power BI dan praktiknya. Yang sebelumnya kita sudah membahas teori tentang SQL Server Integration Service dan sudah kita praktikan ya di minggu keempat, di pertemuan keempat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai visualisasi data ya, customer analytic dan real time business intelligence. Untuk bagian pertama ini ya kita bahas mengenai visualisasi data. Jadi visualisasi data itu merupakan suatu bentuk presentasi grafis ya, animasi atau video dan hasil analisis data. Visualisasi ini biasanya itu menjadi penting ya, karena kecepatan dalam mengidentifikasi tren ya pada perusahaan itu bisa memberikan keunggulan yang kompetitif ya bagi perusahaan. Ya, data-data yang digunakan oleh perusahaan itu bisa dianalisis dan sangat berpengaruh besar ya menjadi model prediktif yang memberikan keuntungan kepada perusahaan yang sangat signifikan ya. Misalnya contohnya ya misalnya hasil penjualan ya, terus kemudian data-data pelanggan ya, data-data supplier. Nah, jika lihat dari analisis data untuk penjualan, mungkin bisa dilihat dari visualisasi data-data per minggu ya, per hari ya, terus kemudian per bulan, terus kemudian per tahun. Yang datanya itu tentunya pasti cepat ya ditampilkan dan up to date ya. Terus kemudian visualisasi data berikutnya adalah bisa saja kita menggunakan Geographical Information System. Nah, salah satu contoh visualisasi ini ya, itu menggunakan biasanya data-data spasial ya, data-data peta digital yang dimana nanti bisa kita lihat itu adalah kombinasi-kombinasi ya, tampilan-tampilan dari teks ya, grafik, terus kemudian ada icon-icon ya, terus kemudian ada simbol-simbol daripada peta ya, seperti kita melihat pada Google Map lah istilahnya seperti itu ya. Kita lihat seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini juga untuk visualisasi data GIS ini itu banyak membantu perusahaan ya dan juga pemerintah ya dalam memahami bagaimana lokasi kendaraan, pekerja dan sumber daya mereka itu berada. Nah, terus kemudian bisa juga mereka menentukan atau mereka bisa mencari kemana mereka harus pergi ya. Terus kemudian untuk menuju pelanggan atau melayani seorang pelanggan ya. Terus kemudian kira-kira jalur yang terbaik lewat mana untuk menuju suatu lokasi tersebut ya, di mana pelanggan itu harus dilayani ya, dan dia menunggu di suatu tempat. Nah, seperti itu. Ya, ini sangat penting sekali ya untuk membantu perusahaan dan pemerintah. Nah, berikutnya, jadi aplikasi GIS juga digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan ya di sektor publik dan swasta. Contohnya ya, sekarang ini penting banget ya untuk pengiriman kendaraan-kendaraan ke luar negeri atau kendaraan-kendaraan ke luar daerah ya, yang memang sifatnya bisa darurat ya atau cepat ya. Terus kemudian manajemen transit ya, di mana dengan adanya aplikasi ini ya, manajemen transitnya dapat lebih terakomodir ya, dapat lebih cepat ya dilihat, divisualisasikan. Terus kemudian pemilihan lokasi dan fasilitas ya, di mana nanti bisa dilihat lokasi-lokasinya dan fasilitas-fasilitas di suatu tempat tersebut itu apakah memadai atau tidak. Ya, jadi bisa kita tentukan lewat visualisasi tersebut. Terus kemudian manajemen risikonya bagaimana? Ya, apakah sangat baik atau tidak? Ataukah suatu wilayah tersebut
kekeringan atau tidak. Kalau ini biasanya berhubungan dengan data-data ya pemerintah ya biasanya ya. Nah, terus kemudian pengelolaan satwa liar bisa kita lihat apakah satwa-satwa liar di daerah-daerah tersebut itu membutuhkan pemeliharaan ya, apakah satwa-satwa tersebut terganggu ya dengan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Nah, itu bisa membantu juga keputusan-keputusan dari pemerintah ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa di sini ada customer analytic, yaitu menurut Peter Drucker ya, saya ambil dari teorinya atau dari pendapatnya Peter Drucker yang dikutip oleh Sauro 2015, yaitu the purpose ya of business is to create and keep a customer. Jadi customer analytic merupakan metode yang dapat digunakan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, jadi dengan demikian hubungan atau relasi dengan pelanggan dapat terjaga dengan baik. Ya, jadi secara umum customer analytic mencakup aktivitas ya seperti pengumpulan data. Jadi mengumpulkan data-data terkait transaksi yang dilakukan ya kepada pelanggan, terus kemudian hasil survei, terus kemudian observasi terkait pelanggan. Nah, terus kemudian mengumpulkan model matematika untuk menemukan pola ya. Berikutnya mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan. Terus mendukung pengambilan keputusan berdasarkan histori transaksi, dan berikutnya memetakan pengalaman pelanggan untuk identifikasi peluang pengembangan. Nah, ini sangat perlu sekali untuk divisualisasikan ya. Jadi data-data ini ya untuk customer analytic itu perlu ya, karena kita harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Bagaimana pendapat pelanggan, ya perilaku pelanggan, komplain pelanggan, terus kemudian setelah itu bisa kita ambil keputusan ya dari tugasnya dari manajemen ya perusahaan itu bisa mengambil keputusan berdasarkan data-data ini ya, dan hasilnya ya nanti bisa diputuskan ya, tentunya berdasarkan histori transaksi ya, dari hasil survei juga dan observasi bagaimana nanti pelanggan tersebut bisa dipetakan. Ini pelanggan yang memang dia sering beli atau jarang beli ya, misalnya seperti itu, dan ini bisa menjadi keputusan kita dan bisa kita identifikasi dan menjadi peluang dari pengembangan perusahaan. Nah, berikutnya kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan cepat ya untuk personel operasional dan taktis ya, sehingga mereka dapat memanfaatkan business intelligence secara real time untuk membuat keputusan. Jadi memang informasi ini ya sangat dibutuhkan ya, cepat dan tepat untuk mengambil keputusan ya, dan ini bisa digunakan business intelligence. Nah, dengan adanya data yang real time ya, sehingga bisa juga dibuat suatu sistem yang namanya automated decision support. Nah, apa itu ADS ya, automated decision support? Yaitu sistem berbasis aturan yang memberikan solusi untuk masalah manajerial yang berulang. Sistem ini secara otomatis atau mengotomasi proses pengambilan keputusan, yaitu dengan mengenkapsulasi kepakaran pengguna ya bisnis ke dalam perangkat aturan bisnis yang diterapkan pada suatu sistem kerja yang berbasis aturan. Nah, ini biasanya ya sistem ADS ini, Automated Decision Support ini ada dalam CRM ya, CRM orang kita kenalnya CRM, Customer Relationship Management, atau ERP ya, Enterprise Resource Planning. Nah, biasanya di dalam sistem tersebut ya, yang satu paket itu udah lengkap ya. Nah, di sana ya di dalamnya tersebut suatu manajer, seorang manajer ya, itu bisa mengambil keputusan ya, karena tadi ya sudah mempelajari ya, dapat mempelajari dan mengidentifikasi pelanggan ya, karakteristik dari pelanggan ya seperti apa. Nah, itu bisa ditentukan ya. Ini contoh dari aplikasinya ya, bila kita lihat
aplikasi ERP dan CRM ini ada contohnya, ini bisa di download mungkin ya. Ada Odoo, ya ada Odoo. Tapi di sini ada versi Windows, Ubuntu, RP, Source ya, yang bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan. Terus kemudian ada Ad Empire ya. Ada Empire, ini juga bisa di-download, diinstal. Terus kemudian ada Open Bravo. Open Bravo ini versi, ada Pentaho ya, ada versi Oracle-nya, terus kemudian ada versi database-nya, ini bisa di-download ya. Terus kemudian ada namanya Red ERP software ya. Ini juga ini ya, jadi mulai dari distribusi persediaannya, dari akuntansi, pengadaan operasional, terus manajemen aset, manajemen proyek, manajemen pelanggan dan penjualan, terus ada post integration ya, dan seterusnya ya. Jadi lengkap, di mana seorang manajemen itu bisa mengambil keputusan. Dan yang berikutnya adalah Dolibar ya. Ini termasuk dari aplikasi atau sistem ERP dan CRM yang bisa di-download dan bisa digunakan ya. Baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu jadi ADS ini memang sesuai ya, paling sesuai untuk membuat keputusan ya, dan memang sering dibuat ya, dan cepat dengan menggunakan informasi yang tersedia secara elektronik, yang memang dalam satu sistem tadi ERP sudah ada di dalamnya, sehingga manajemen tidak perlu kesulitan ya, tidak perlu bingung lagi untuk menggunakan aplikasi tersebut ya, karena sudah ada historinya ya dari pelanggan-pelanggan ya. Terus kemudian tinggal sesuaikan saja, termasuk ada konfigurasi produk dan layanannya, terus bagaimana mengoptimalisasi harga, terus kemudian bisa membuat keputusan ya, segmentasi ya, terus kemudian ada aturan-aturan perusahaan ya, terus kemudian juga bisa menghindari dari penipuan ya, termasuk di sini. Terus kemudian ada semacam peramalan-peramalan yang dinamis ya, untuk penjualan-penjualan ya. Terus kemudian ada pengendalian secara operasional. Baik ya, mungkin itu dari saya mengenai bahasan kali ini, yaitu lanjutan dari Business Analytics dan OLAP ya, yaitu mengenai visualisasi data, Customer Analytics, dan Real Time Business Intelligence, di mana untuk visualisasi data itu sebenarnya bisa digunakan atau kita bisa menggunakan aplikasi Power BI atau Tableau dan seterusnya yang pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini contohnya ya. Terus kemudian menggunakan GIS ya, bisa jadi menggunakan GIS seperti ini, atau kita juga menggunakan aplikasi-aplikasi lain ya, termasuk Customer Analytics ya. Itu menggunakan ERP ya, Enterprise Resource Planning, atau CRM ya, Customer Relationship Management ya, yang tadi juga saya sudah kasih contoh ya. Ada beberapa contoh yang mungkin bisa jadi referensi yang bisa digunakan. Dan itu penjelasan kali ini. Semoga ya penjelasan hari ini ya bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf bila ada salah. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.